Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan pendalaman mengenai materi hipertensi. Saya mau memberikan hal yang simpel sih sebenarnya. Tidak ada hal yang mungkin agak mendalam. Kita akan coba skip dulu cepat ya. Hipertensi ini adalah tujuan pembelajarannya biar karena hipertensi itu adalah kompetensinya harus sampai tuntas ya kalian ya. Untuk hipertensi primer, hipertensi simple hipertensi, kalian sebagai dokter nanti di puskesmas ataupun di klinik harus bisa pilihan obat apa yang dianjurkan menurut rekomendasi guideline yang akan kita bahas. Oke. Simpelnya kalau menurut guideline di Indonesia punya juga guideline-nya. Jadi kalau kalian buka itu apa sih guideline yang dipakai di Indonesia? Kalian bisa buka dari INASH, Indonesian Society of Hypertension. Itu terakhir itu tahun 2019, tapi masih relatif sampai sekarang masih sama, masih kita pakai ya. Sebenarnya itu adaptasi dari ESC 2018. Nah ada yang baru lagi sekarang 2023. Cuma menurut saya biar nggak bingung kita pakai yang dari Indonesia ya. Indonesia kita pakai menggunakan ini ESC 2018 atau INASH ya. Jadi dia membagi hipertensi itu menjadi kategorinya optimal, normal, high normal, grade 1 hipertensi, 2, 3, isolated. Dokter bisa jadi pakai apa? Ini kan? Sama? Sama ya? Ya ada baru, 2024 ya? Agak beda ya? Ya jadi boleh pakai itu, boleh pakai itu. Jadi kalau kita bahas rekomendasi guideline hipertensi, itu ada ISH 2020, ESC 2018, ESC 2023, yang terbaru ESH 2024, tapi sebenarnya hampir sama. Tapi perhimpunan hipertensi masih menggunakannya adalah yang ESC 2012 ya. Mirip-mirip ya, jadi kalau kita bilang pasien itu hipertensi, kalau dia 140 ke atas, itu nggak hipertensi. Ya, kalau yang baru kan itu kan, cuma elevated, ya kan, hypertension, ya, itu doang, nggak ada grade-grade-nya lagi. Cuma kalau yang ESC ini masih membagi 1, 2, 3. Boleh sama aja, nggak masalah. Jadi saya memberikan point of view yang lain. Ya, jadi boleh pakai ini, boleh pakai itu, boleh bebas. Nah itu sebenarnya yang menjadi perdebatan sebenarnya. Perdebatannya adalah begitu banyak rekomendasi guideline yang ada, klasifikasi yang berbeda-beda, kita pakai mana nih? Nah, itulah jadinya orang-orang sebenarnya berdebatnya di situ. Orang Eropa, orang Amerika itu berdebat. Bahkan kita pun juga bingung kan mau pakai yang mana kan. Jadi tapi nggak ada masalahnya, kita boleh pakai ini boleh. Selama kalian menuliskan kalau berdasarkan ESC 2012 atau ISH 2012 ya, dia punya high normal sebenarnya yang menarik. Kalau high normal itu dia belum hipertensi tapi udah mulai batas. Nah, dia masukkan ini nanti ada beberapa kriteria kenapa ini penting. Nanti kita bahas ya. Oke, hipertensi ada primer, sekunder, jelas ya. Dan sebagian besar 95% orang-orang hipertensi primer. Jadi kalau primer itu nggak ada penyebabnya, faktornya faktor genetik. Kalau ditanya dok, saya apa sih, saya olahraga teratur, gemuk enggak, makan nasi jarang, gitu ya, tidak merokok, tidak diabetes, kok saya hipertensi? Ya karena emang primer, genetik. Jadi gen kita memang sudah menyebabkan respon terjadinya hipertensi. Dan hanya 5% yang sekunder. Kalau sekunder, dia ada penyebabnya. Kita atasi penyebabnya, tensinya teratasi. Tapi kalau hipertensi primer, nggak ada penyebabnya. Jadi minum obatnya sampai kapan? Hidup. Nah itu yang susah, meyakinkan pasien kita untuk minum obat seumur hidup. Makanya hipertensi dibilangnya the silent killer. Nanti kalian akan ketemu di pasien, dok saya tensi 200, tapi alhamdulillah dok nggak pusing. Kan? Pasti gitu, saya tensinya 200 tapi nggak pusing dok, nggak ada keluhan. Silent killer. Begitu dia ada keluhan, stroke perdarahan, serangan jantung, gagal ginjal. Jadi kita harus membuat pasien kita minum obat secara teratur seumur hidup dan meyakinkan ginjalnya bakal baik-baik saja. Semua orang akan bertanya begitu, dok saya kalau minum obat hipertensi terus ginjal saya aman apa enggak? Justru ginjalnya nggak aman karena nggak minum obat hipertensi. Ya. Kita gampangannya kalau emergency itu ada target organ damage. Kalau urgensi tidak ada target organ damage. Kalau ada target organ damage, ya harus diturunkan sesegera mungkin karena udah mulai rusak organ-organnya. Tapi kalau tidak ada target organ damage, kalian bisa turunkannya perlahan. Pasiennya nggak perlu dirawat, kasih obat, pulang boleh.
Tapi kalau ketemunya emergency, ada target organ damage, harus dirawat. Ya, karena udah kita bermain dengan waktu, pasiennya mengalami komplikasi terjadinya perburukan organ. Apa aja target organ damage-nya? Bisa ada mulai delirium gitu ya. Ada perdarahan di otak, ada gagal jantung, ada akut coronary syndrome ya, nyeri dada, dadanya nggak enak, sesek, edema paru, infak. Kita lihat dari ronsennya atau kita curiga ada diseksi aorta, atau pada kehamilan, eklamsia, ya itu masuk dalam suatu kondisi hipertensi emergensi. Pasiennya nggak boleh pulang, harus dirawat. Tapi kalau kita nggak ada gini, nggak ada tanda-tanda ke arah sana, ya kita bisa bilang urgensi, boleh pulang, kasih obat, kontrol di poliklinik, dan pastikan pasiennya harus minum obat secara teratur. Ya. Nah, ini juga yang penting nih, kalian harus tahu, ada istilah disebut sebagai white coat hypertension, hipertensi jas putih. Sering kan? Dok, saya kalau ketemu dokter tensinya selalu tinggi, kalau di rumah normal terus. Nah, itu namanya white coat hypertension. Tapi pertanyaannya mana yang benar? Yang di rumah apa yang di klinik? Hah? Belum tentu. Bisa yang di rumah benar, bisa yang di klinik benar. Ya kan? Itu namanya white coat hypertension. Contohnya kenapa di rumah bisa benar? Ya mungkin waktu di rumah dia tenang, tidak panik, nggak stres, bagus tensinya. Tapi yang di rumah juga bisa salah. Kenapa? Bisa jadi alatnya tidak standar, baterainya mau habis, tidak pernah dikalibrasi, mansetnya ukurannya kebesaran atau kekecilan. Ya kan? Kalau pasiennya gemuk itu mansetnya kecil, ya hasilnya pengukuran tidak akurat. Di klinik pun sama. Karena dia baru datang, dok saya baru datang langsung tensi. Duh saya kemarin emosi dok, ini daftar daftarnya nggak susah banget. Di tensi tinggi tensinya, ya kan? Baru makan, baru lari-lari, di tensi langsung di kliniknya tinggi. Ya, jadi mana yang benar kita belum tahu. Itu namanya white coat hypertension atau mass hypertension tadi. Justru kalau di klinik itu selalu rendah, normal. Kenapa? Setiap mau ke klinik dia minum obat. Paham ya? Kalau di rumah dia nggak minum obat. Nah, terus gimana dok cara kita memastikannya? Kalau tadi kita ukur tensi di klinik, kita bisa mengukurnya dengan ambulatory blood pressure measurement atau home blood pressure monitoring. Jadi pasiennya kita ajari cara mengukur tensi secara baik, nanti ada protokolnya. Atau kita punya alat namanya tadi ABPM, ambulatory blood pressure monitoring atau measurement. Pasiennya dipasang alat tensi. Alat tensinya mengukur setiap 1 jam sekali, terus suruh pulang. Besok datang lagi kita rekam 24 jam hasil pengukuran tekanan darahnya. Saat dia aktivitas, saat dia makan, saat dia tidur. Nanti kita bisa tahu pasti benar bahwa orang ini tensinya terkontrol apa tidak. Nah, kita punya alatnya ya di Cirebon atau di Indonesia sudah banyak yang menggunakan ABPM. Jadi kalian jangan bingung ya, kita punya cara untuk memastikannya. Nah, hipertensi sebenarnya suatu secara patofisiologi itu hubungan antara heart rate ya dikali stroke volume ya dikali peripheral resistance itulah blood pressure ya. Heart rate kali stroke volume. Stroke volume itu terdiri dari preload, afterload, kontraktilitas ya kan. Kalau dikali heart rate jadi cardiac output ya kan. Cardiac output kali SVR itu blood pressure. Jadi semua yang mempengaruhi cardiac output, blood pressure-nya naik. Semua yang mempengaruhi tekanan di perifer, blood pressure-nya akan naik. Nah, ini berhubungan dengan faktor simpatis dan renin, angiotensin, aldosteron system. Jadi ujung-ujungnya kalau kita mau ngobatin hipertensi, ya dua ini yang kita blok. Simpatisnya kita blok, RAA sistemnya kita blok. Ya kan? Karena dengan kita menurunkan peripheral resistance-nya jelas nanti dia akan turun blood pressure. Nah ini ya tadi ya, ini kita berhubungan dengan faktor genetik, ya, stres sosial, dan tadi berbagai macam faktor yang mempengaruhi RAA sistem juga itu bisa kelihatan. Ya, jadi kalau kita ngomong RAA sistem, renin mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1, kemudian diubah oleh S menjadi angiotensin 2, dan nanti ditangkap oleh reseptor angiotensin ya AT1 AT2. Kalau AT1 dia menyebabkan vasokonstriksi, AT2 vasodilatasi. Ya, ini tadi kalau kita lihat, ya kalau kita blok AT1 reseptornya, maka vasokonstriksinya akan terblokade. Nah,
sebenarnya efek dari semua itu kan vasokonstriksi. Berarti sebenarnya kalau kita berikan obat yang menyebabkan vasodilatasi pun juga bisa menyebabkan penurunan tekanan darah, ya. Nah, berarti paling bagus sebenarnya kalau logikanya, kalau kita mau kasih obat, itu kasih obat yang memblok ACE atau ARB dikombinasi obat yang menyebabkan vasodilatasi. Apa contohnya? Amlodipin. Apa itu amlodipin? CCB yang mana? Nah, dua tuh. Ada dihidropiridin, ada non dihidropiridin. Pokoknya yang belakangnya pin itu adalah yang dihidropiridin. Amlodipin, nifedipin, lecardipin, cilidipin. Ya. Kalau yang satunya yang non dihidropiridin, contohnya? Verapamil dan ini ya. Kalau yang CCB dihidropiridin, dia cara kerjanya vasodilatasi, melebarkan pembuluh darah. Tapi kalau yang non dihidropiridin, tadi verapamil dan diltiazem, cara kerjanya di mana? Jantung di jalur konduksi. Jadi kita berikan itu biasanya untuk pasien-pasien yang mengalami aritmia, ya, ada takikardia yang berlebihan, palpitasi, itu bisa pakai diltiazem atau verapamil. Verapamil juga kita bisa berikan untuk SPT, ya kan? Diltiazem untuk orang dengan hipertensi krisis yang takikardi, karena dia jalurnya lebih ke arah jalur konduksi. Jadi kalau kita mau melebarkan vasodilatasi yang dihidropiridin, ya. Kenapa? Nanti kalau dia mengalami vasokonstriksi yang terus-menerus, pressure itu tinggi. Nah, di jantung mengalami remodeling. Remodelingnya menyebabkan hipertrofi otot jantung. Jadi orang-orang hipertensi walaupun tidak ada keluhan, progresnya tetap berjalan, tetap mengalami dia hipertrofi. Orangnya menjadi gagal jantung, disfungsi diastolik dan lain-lain, ya. Oke, jadi kalau kita lihat, tadi kan seperti kita lihat tuh klasifikasinya, ada yang high normal, ada yang hypertension, ya. Kalau kita dapatkan pasien hipertensi misalnya, ya, sebaiknya kita nggak boleh langsung mendiagnosis. Kalau dia hanya 140, ya, kita lakukan repeated visit untuk memastikan tekanan darahnya benar-benar setinggi itu. Ya. Tapi kalau data kalian sudah 160 ke atas, kalian harus lebih percaya bahwa dia hipertensi. Karena kalau kita delay, kalau datang lagi 200. Saya bisa stroke, ya kan? Jadi kalau 140 kita bisa repeated visit for office blood pressure measurement, bisa pastikan dengan ABPM atau HBPM. Ya, kalau udah high normal pun sama. Nah, high normal jangan-jangan udah mulai mendekati hipertensi, cuma ukurannya mungkin harus berulang atau sebaik. Kalau kita ragu, gitu ya, kita bisa juga lakukan pemeriksaan ABPM atau HBPM. Ya, ini yang normal kalian bisa ulang tiap tahun atau tiap bulan. Nah, orang hipertensi, kalian harus cari dua hal itu. Penting. Satu, cari HMOD, hypertension mediated organ damage. Dia kayak target organ damage, tapi ini hipertensi mediated organ damage. Yang kedua, cari compelling indication. Ingat ya, dua ya. Cari HMOD, cari compelling indication. HMOD itu adalah tanda sudah ada kerusakan pada organ. Pada jantung ada LVH misalnya. Dari EKG bisa kan? Dari ronsen bisa kan? Dari otak kita, kalau saya kirim ke jantung, saya USG lehernya, saya lihat karotisnya ada nggak plaknya. Dari ginjal yang gampang kalian cek albumin urin, ya. Atau kalau vaskular kita bisa full swab tadi ya, kalau misalnya kita lakukan duplex karotis, kalian bisa lihat LPH sama ginjal. Kalau udah ada HMOD, maka kalian harus lebih hati-hati lagi. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat ya apa yang dilakukan. Yang kedua, cari tadi compelling indication. Kenapa? Ini kita akan menentukan perbedaan obat yang akan dipilih. Paling gampang kalau dia ada gagal jantung, ada koroner. Nah, gagal jantung, koroner, obatnya akan beda. Nanti kita lihat obatnya bedanya di mana. Ya, ini harus diberikan obat. Apalagi kalau dia punya jantung koroner. Gagal jantung koroner, dia gagal jantung, kita bisa berikan langsung obat. Ya, atau pasien dengan hipertensi grade 1 juga sama. Ya, kalau udah ada HMOD-nya, udah ada koronernya, udah gagal jantungnya, udah ada compelling indication-nya, juga kita harus bisa memberikan obat lebih agresif. Ingat, dalam 3 bulan harus tercapai tekanan darahnya. Ingat ya, hipertensi dalam 3 bulan kalau bisa tercapai. Nggak boleh lama-lama. Nah, nanti apa yang kita lihat, coba kita lihat. Ya. Nah, berikutnya lagi, semua pasien hipertensi sekarang, itu harus mendapatkan dual kombinasi sebagai first line terapinya. Kenapa? Kita harus ngejar dalam 3 bulan tadi segera tercapai.
kita bisa berikan satu obat pada orang-orang ini. Resiko rendah, pilih satu. Misalnya usia muda, tidak merokok, tidak ada diabetes, tidak ada riwayat keluarga, boleh satu obat. Atau pada pasien yang high normal, boleh satu obat dulu. Atau pada pasien yang tua banget, dok pasiennya udah frail dok, rentak ya. Rentak tuh usia tua dok, kalau minum obat banyak kadang-kadang suka geliang, suka gampang gelap, boleh satu obat monoterapi. Tapi semua pasien yang lain itu harus diberikan dual terapi. Ini dual terapinya. Jadi kalian first time-nya berikan kombinasi ACE dengan CCB, boleh. ACE dengan diuretik, boleh. CCB dengan ARB, boleh. Atau ARB dengan diuretik, boleh. Jadi kalau kalian ada pasien gitu ya datang kalian, lebih dipilih langsung dual kombinasi daripada kalian langsung berikan misalnya, dok tensinya 180, saya mengasih amlodipin 10 mg. Nah, lebih baik amlodipin 5 mg ditambah ranitidin 5 mg. Paham ya? Atau amlodipin 5 mg ditambah diuretiknya bisa pakai HCT 25 mg. Boleh. Atau indapamid 1,5 mg. Terus susah nyarinya. Atau misalnya kandesartan plus amlodipinnya 5 mg, kandenya 8 mg. Daripada kalian kasih misalnya kandesartannya 16 mg atau amlodipin saja 10 mg. Jadi sekarang first line terapinya harus dual kombinasi. Kecuali tadi, ya, hipertensi low risk hanya grade 1 ya, atau frail patient, pasien yang sudah memang rentan. Dan rekomendasinya apalagi harus one pill. Nah ini yang belum masuk ke BPJS. Jadi harusnya satu obat tapi sudah ada isi dua. Namanya single pill combination atau fixed drug combination. Ya. Kalau nggak turun gimana dok? Kalau nggak turun langsung triple combination. ACE tambah CCB tambah diuretik. Atau ARB tambah CCB tambah diuretik. Tamifril tambah amlodipin tambah HCT. Kandesartan boleh tambah amlodipin tambah HCT. Ini yang CCB-nya tapi yang dihidropyridin yang ini ya. Tadi kita sepakat kan yang punya efek untuk vasodilatasi yang dihidropyridin. Oke, kalau dia nggak turun juga dok, itu yang disebutkan sebagai hipertensi resisten. Jadi sudah dapat 3 obat, dengan satunya adalah HCT, itu dikatakan hipertensi resisten. Pilihannya kita memberikan spironolactone atau golongan lain, alpha blocker atau beta blocker. Nah, ingat ya, beta blocker di sini lini keberapa? 1, 2, 3. Beta blocker lini ketiga untuk obat antihipertensi. Kenapa dok kok nggak lini pertama? Karena dari studinya tidak memperbaiki resiko kematian pada pasien-pasien yang tidak ada compelling indication. Nah, kita lihat kalau dia ada compelling indication seperti CKD, mirip ya, tapi diuretiknya dipilih loop diuretik. Apa tuh loop contohnya? Furosemid. Jadi kalau biasa kita pakainya HCT, kalau dia ada CKD, artinya loop diuretik atau furosemid diuretiknya, nggak pakai HCT. Sama ya, S tambah CCB boleh, S tambah diuretik boleh, tapi furosemid. ARB tambah CCB boleh, ARB tambah furosemid boleh. Baru tipe 2 tambahkan lagi, tipe 3 tambahkan lagi spironolactone. Nah, beta blocker itu masuk kalau ini, ya. Ada gagal jantung, ada koroner, ada atrial fibrilasi, atau pada wanita yang merencanakan untuk hamil. Nah, beta blocker lini ketiga untuk hipertensi. Tapi dia lini pertama kalau ada compelling indication, ada gagal jantung, ada koroner, atrial fibrilasi, atau wanita muda yang mau hamil. Ini contohnya. Jadi kalau dia ada hipertensi dengan koroner, pilihannya bisa beta blocker masuk sebagai first line. Ya. Kemudian kalau dia ada gagal jantung, juga beta blocker masuk sebagai first line. Selain itu jangan berikan beta blocker sebagai lini pertama, ya. Karena satu studinya nggak bagus. Makanya para ahli tidak sepakat dia sebagai antihipertensi first line. Pokoknya gampang-gampangannya, amlodipin tambah tamifril, amlodipin tambah kandesartan, ya. Atau kalau ada HCT puskesmas tambah HCT.
Tapi lihat bagaimana efek sampingnya. Kalau ACE inhibitor, efek sampingnya apa? Batuk, paling banyak batuk ya. Jadi kalian pilih ARB misalnya. Tapi kenapa pilihannya ACE inhibitor dulu? Karena studinya lebih bagus ACE inhibitor dibandingkan ARB dalam menurunkan angka kematian. Nah, jadi walaupun dia batuk, tapi bagus. Jadi gimana? Pilih batuk atau bagus? Ya kalau kalian bisa edukasi, Bu emang batuk, tapi kalau nggak parah, tetap pertahankan ya, karena secara penelitian lebih bagus ACE inhibitor dibanding ARB. Tapi kalau nggak tahan banget, batuk banget, saya pakai Ramipil aja batuk banget, ya boleh kan disapa. Ya. Kedua, kalau kasih HCT, apa efek sampingnya? Tahu? Kalau dikasih HCT, orang paling sering ngeluhnya apa? Itu? Asam uratnya naik. Dok, saya bilang buat ini kok sakit-sakit semua kakinya dok, kemarin bengkak ini, dicek asam uratnya 9. Nah, nggak cocok dia pakai HCT. Ganti HCT. Kalau pakai amlodipin, apa yang sampingnya paling banyak? Dia bengkak. Karena amlodipin itu hanya membuka di prekapiler, postkapilernya nggak membuka. Maka paling bagus amlodipin itu dikombinasikan dengan ACE dan ARB atau ARB. Kenapa? Mengurangi bengkaknya. Amlodipin membuka di prekapiler, sama ARB-nya membuka di postkapilernya. Jadi bengkaknya akan lebih minimal. Itu ya, tahu ya. Kalau kasih ACE inhibitor batuk, kalau kasih amlodipin karena kulit tungkai, ya. Kalau kasih ACT asam uratnya naik. Dipilih mana yang cocok atau yang pas buat pasien, itu personalized. Makanya tadi memberikan pilihan. Kalian bisa coba ya sampai ketemu mana kombinasi yang pasien masih cocok ya. Begitu juga kalau ada atrial fibrillasi, kita juga pakai beta blocker sebagai first line ya. Atau boleh pakai yang non dihidropiridin. Tadi ya, kalau ada verapamildiazol bisa pakai di sini untuk yang atrial fibrillasi. Ingat ya, kejar sampai targetnya tercapai. Kalau kalian ngasih obat terus nggak dievaluasi, efeknya sama tidak diberikan obat. Misalnya pasiennya dapat amlodipin 5, Ramipil 5 mg, terus dikontrol tensi masih 150. Dok udah gak ada keluhan dok, kemarin pusing, kan nggak keluhan. Terus beda, terusin aja bu, terus 150, sama aja percuma. Dia tetap ada residual untuk kardiovaskular event nanti ke depan. Jadi harus kejar sampai berapa? Kalau bisa ditoleransi, kalau usianya di bawah 65 tahun sampai 120-129 sistolnya, 70-79. Kalau dia di atas 65, cukup jangan turun-turun. Studi mengatakan cukup di 130-139, diastolnya 70-9. Dan sebaiknya tidak di bawah 120. Orang Eropa bilangnya begini, tidak di bawah 120. Tapi kalau orang Amerika, studinya dia senang lebih turun-turun lagi. Ya, ada studi namanya sprint trial, dia lebih turun lebih baik. Tapi efek sampingnya banyak, pusing, sinkopi, ya enggak? Terus juga pastinya akhirnya nggak mau minum obat lagi karena efek sampingnya. Tidak cukup sampai 120 saja, nggak usah turun-turun. Oke, baik, terima kasih. Itu sedikit yang bisa kita kasihkan mengenai hipertensi. Saya membuka diskusi, silakan. Ada yang mau tanya? Ya, silakan. Izin bertanya dok, untuk tata laksana buat hipertensi yang familiar itu apakah sama dengan yang non familiar atau bagaimana? Oh, yang sekunder tadi ya. Ya, kalau kita bilang hipertensi primer, memang faktor genetik ya. Kalau sekunder, berarti kita harus cari apa penyebabnya. Kapan kita curiga ini hipertensi sekunder? Kapan kan kita nggak tahu dok, datang ke kita nih pasien gitu, tensi tinggi, pasien curiga hipertensi sekunder, kapan? Yang paling gampang? Kalau usia muda. Datang, saya punya pasien ya, usia 18 tahun, masih SMA, datang dengan tensi 200. Saya curiga pasiennya itu ada stenosis pada arteri renalisnya. Waktu itu saya minta saya kirim ke Jakarta untuk melakukan tindakan kateterisasi jantung, kateterisasi pada renal. Kita pasang krim tuh, kita buka tuh stenosis arteri renalisnya. Pasiennya emang delay, lama, mundur, nggak mau kontrol, hilang, nggak pernah kontrol lagi. Datang mungkin 6 bulan setelahnya, datang dengan CKD 5, harus hemodialisis. Pasiennya udah terlambat, ya.
Jadi agak sayang sekali itu. Akhirnya pasiennya karena hemodialisis, bahkan saat hemodialisis saja tensinya 220, 220. Dan usia 18 tahun, akhirnya rutin dia, seminggu ini 2 kali, 3 kali tulis darah. Dan saya harus berikan obat yang benar-benar besar banget. Bayangin obatnya ya, dapat amlodipin 10, kandesatan 32 mg, tambah bisoprololnya 10 mg, tambah HCT 2 kali 50 mg, tambah klonidin 2 kali 2 tablet. So tabletnya 0,15, jadi 2 kali 0,3 mg. Itu baru turun, tensinya pun turun 140. Sebelumnya hampir tiap bulan dia dirawat dengan akut heart failure karena hipertensi krisis. Nggak pernah bisa turun. Terus aneh ya, ini dosisnya udah tinggi banget nih, saya naikin lagi, masih masuk lagi bulan depan. Akhirnya dengan dosis yang itu, sekarang pastinya bisa stabil walaupun dia harus cuci darah tiap minggu. Jadi kalau kalian dapatkan pasien hipertensi di usia muda, apalagi perempuan, pikirkan dia hipertensi sekunder. Satu. Kedua, kalau kalian dapat pasien habis dikasih ACE inhibitor, ya, atau ARB, tensinya malah naik. Terus kalian cek urin kreatinnya naik, rusak, jelek turun fungsinya. Kenapa? Karena kalau ada stenosis arteri renalis, kalian nggak boleh kasih ACE inhibitor atau ARB. Malah makin memperjelek kondisi di dalam. Nah, jadi kalau ada usia muda hipertensi, dikasih ACE inhibitor ARB malah jelek kondisinya, kalian harus curiga seperti itu. Ya. Kedua, kalau kalian dapat tiba-tiba, dok, saya tiba-tiba nih tensinya naik, terus badan saya kurus banget sekarang, terus sering berdebar-debar, apa? Pikirnya, saya tahu, berdebar-debar, badannya jadi kurus, tensinya naik. Banyak banget. Masuk dengan hipertensi 200 di EKG AF, di USG jantung, di ronsen jantungnya bagus. Ternyata pas cek hormon tiroid tinggi. Begitu di terapi tiroidnya, tensinya turun sendiri, orangnya jadi tumbuh lagi, AF-nya di sinus. Nah, ya, kalau kita dapatkan tanda-tanda itu, atasi penyebabnya, karena nanti tensinya akan membaik. Tapi kalau hipertensi primer, memang nggak ada penyebabnya, nah itu yang harus kita atasi seumur hidup. Oke? Ada lagi yang lain? Silakan. Pertanyaan? Mengenai hipertensi resisten. Nah, ini lagi menarik sekarang. Nah, gimana dok? Udah dikasih obat semua, saya punya pasien ya, dikasih obat semua, tensinya masih tinggi. Atau kita masuk dalam hipertensi resisten. Nah, sekarang punya pendekatan terapi tindakan intervensi, namanya renal denervasi. Ada yang pernah dengar renal denervasi? Tadi kita sepakat kan kalau hipertensi itu ada hubungan dengan simpatis kan. Simpatis itu tertinggi responnya di renal, di ginjal. Jadi kita masukin alat kayak kateter gitu dari dari arteri femoralis ya, masuk sampai ke arteri renalis. Ada alat itu masuk gitu ya, terus diberikan gelombang panas, diablasi. Diablasi dimatikan respon simpatis di renal. Nah, itu kita lakukan pada pasien-pasien yang mengalami hipertensi resisten. Di Indonesia kita sekarang sudah bisa lakukan tindakan itu di beberapa rumah sakit di Jakarta. Teman-teman saya sudah ngerjain itu, dokter denervasi. Jadi akhirnya dengan denervasi itu yang tadinya butuh sampai 4 obat gitu ya, dosis tinggi gitu ya, tapi akhirnya cuma butuh 2 obat. Walaupun tidak menghilangkan semua obatnya. Kenapa? Karena tadi kan hipertensi tidak hanya simpatis kan, ada renin-angiotensin aldosteron sistemnya kan. Jadi tindakan terapi renal denervasi itu kalian harus tahu sudah mulai banyak dilakukan di Indonesia, walaupun studinya mengatakan belum rekomendasi kelas 1, rekomendasi masih kelas 2. Kelas 2 itu karena manfaatnya baru bisa mengurangi sedikit obatnya. Kita harapannya sebenarnya pasien yang di renal denervasi itu nggak perlu obat lagi, ya nggak sih? Jadi kan enak kayak dok saya dari denervasi nggak perlu minum obat lagi, karena orang banyaknya nggak mau minum obat, ya. Capek soalnya orang minum obat. Ya kalau sebulan 2 bulan masih semangat ya, udah 10 tahun tuh dia capek kan minum obat terus kan. Nah, itu susah ya. Oke, ada lagi yang lain? Cukup ya, kayak kita mau asal yang telat ya. Terima kasih atas perhatian dari semua. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat menambah pemahaman adik-adik mengenai hipertensi. Dan hipertensi itu hal yang basic. Kalian harus bisa semua sebagai dokter umum nanti di lapangan, dan juga harus mampu kapan waktu kita muncul. Ya, kalau udah ada hipertensi resisten, tolong dihitung. Kalau udah ada hipertensi sekunder, ya tolong dihitung.
Ya. Ingat kalau usia muda hipertensi, pikirkan student hypertension. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.